Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah pada malam hari ini. Ibadah pada minggu ke-22 setelah Trinitatis dengan tema minggu Hari Tuhan akan tiba. Untuk itu, marilah kita satukan hati dan jiwa kita saat teduh. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Alik langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang kekal, Kasih-Mu telah memelihara kami hingga saat ini, dan karena kasih-Mu juga Engkau telah memberikan Injil, kabar baik yang menerangi hidup kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mensyukuri kemurahan-Mu yang besar dan hidup dengan rendah hati. Biarlah firman-Mu tinggal di dalam hati kami, agar kami diperbaharui dan senantiasa hidup di dalam damai sejahtera. Di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344. Ayat 2 sampai ayat 3. Datang mencoba
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-22 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis di dalam Lukas 21 ayat 7 sampai ayat 19. Seperti biasa kita baca secara bergantian. Lukas 21 ayat 7 sampai 19. Beginilah firman Tuhan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikut mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan aku akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 sampai ayat 2. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merenungkan kembali
setiap dosa dan kesalahan kita yang telah melukai hati saudara-saudara kita, terlebih kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena setiap kali kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, kami senantiasa menemukan damai sejahtera oleh karena pengasihan-Mu kepada kami orang berdosa ini. Oleh karena itu, kami datang lagi merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon pengampunan dosa kami, karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu, seperti domba yang sesat. Kiranya Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami. Terimalah kami menjadi anak-anak-Mu, karena Engkau tiada berkenan melihat kematian orang fasik, melainkan menghendaki pertobatannya supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan dan pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosa-Mu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahan-Mu. Akulah Dia yang menghapus segala pemberontakan-Mu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosa-Mu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 2 sampai ayat 3. Tempat yang
marilah kita mendengar hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat ke-6 sampai ke-10. Hukum Taurat ke-6, jangan membunuh. Hukum Taurat ke-7, jangan berzina. Hukum Taurat ke-8, jangan mencuri. Hukum Taurat ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Hukum Taurat ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460, ayat 1 sampai ayat 2. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Amin. Untuk menyambut sabda Allah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 sampai ayat 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita membuka kitab kita sebagai firman Tuhan di minggu yang ke-22 setelah Trinitatis ini. Maleakhi pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kami akan membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku di gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Shalom bagi kita semua.
Shalom bagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih yang berada di rumah masing-masing ataupun yang berada dalam perjalanan yang mengikuti ibadah ini secara live. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, satu ketika dalam masa-masa perkuliahan pernah saya membaca kalimat begini. Ada seorang laki-laki menggombal kepada kekasih hatinya, kekasih jiwanya, dia bilang begini. Kaulah bulanku, kaulah bintangku, samudra luas, akan kuseberangi untuk berjumpa dengan engkau. Tiba malam minggu, hujan deras. Abang di mana? Kita nggak datang. Aduh hujan dek, nggak bisa abang datang. Hujan ternyata menghambat mereka untuk berjumpa, mereka yang saling berkasih-kasihan. Tapi kita bersyukur cinta Bapak Ibu dan Saudara ternyata cinta yang luar biasa, yang menempuh hujan yang deras. Saya yakin ini Bapak Ibu banyak yang kehujanan dan basah-basahan di sini, tapi sebagai seseorang kekasih Tuhan, percayalah Tuhan akan mengingat itu sebagai sesuatu yang tidak sia-sia. Dan Bapak Ibu dan Saudara juga perlu tahu, hujan itu hanya 2% air. 98% itu kenangan. Jadi sepulang dari gereja ini, nikmatilah pengalaman malam ini. Dan kiranya kenangan malam ini boleh menjadi sukacita yang indah bagi kita semua. Satu ketika ada seorang pintar mengatakan demikian Bapak Ibu. Kalau kau mau bertahan hidup hanya untuk 2 minggu, 3 minggu, tanamlah toge. Kalau engkau mau bertahan 3 sampai 4 bulan, tanamlah jagung. Kalau engkau mau bertahan beberapa tahun, tanamlah pohon. Kalau engkau mau bertahan hidup sampai berpuluh-puluh tahun, tanamlah pohon yang keras. Tapi kalau engkau mau bertahan sampai kekal, tanamlah kebajikan. Apa itu yang kekal? Yang kekal ialah sampai kepada kita menantikan hari Tuhan. Dan inilah yang menjadi terang tema firman Tuhan bagi kita. Hari Tuhan akan tiba. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, orang-orang Israel di masa Meleaki ini mereka sedang berada di dalam tawanan orang Persia. Jadi ketika mereka sedang ditawan oleh Persia, dijajah oleh Persia, mereka berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan kirimkan penolong, penyelamat bagi orang-orang Israel. Lalu kemudian Meleaki menubuatkan bahwa hari itu akan tiba, hari itu akan datang, yaitu hari di mana Mesias itu datang untuk menyelamatkan mereka dari situasi yang buruk yang mereka alami. Tapi hari itu, atau kita sebut sebagai hari Tuhan, itu juga tidaklah sesuatu yang menyenangkan bagi satu kalangan. Itu sebabnya disebutkan dalam ayat yang pertama bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami. Orang fasik, orang gegabah atau orang yang sombong, ini digambarkan sebagai orang yang tidak beriman atau digambarkan sebagai orang yang tidak bertuhan. Mereka menghadapi hari Tuhan itu seperti jerami di tengah perapian. Mereka tidak akan tahan terhadap hari Tuhan itu karena ketidaksetiaan mereka, karena kegegabahan mereka, dan karena kesombongan mereka.
Mereka anggap bahwa tanpa Tuhan mereka akan mampu menjalani hari-hari ini. Mereka anggap bahwa tanpa Tuhan mereka tidak mampu melakukan sesuatu yang baik. Sehingga mereka dianggap sebagai orang yang tidak beriman. Tapi berita sukacitanya Bapak Ibu dan Saudara, kita membaca bersama ayat yang kedua. Dua ya. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Tapi bagi orang yang takut akan Tuhan, bagi orang beriman, hari Tuhan itu justru adalah hari yang membahagiakan, hari yang penuh sukacita, hari yang penuh sukaria, seperti seekor anak lembu yang keluar dari kandang, bebas merdeka berjingkrak-jingkrak. Bagi orang yang takut akan Tuhan, hari Tuhan adalah sebuah penantian yang dirindukan. Tapi bagi orang fasik, bagi orang yang tidak beriman, bagi orang yang tidak bertuhan, hari Tuhan adalah sebuah kengerian bagi mereka. Maka Bapak Ibu dan Saudara, firman Tuhan yang pertama ini hendak mengajarkan kita di mana kita berada. Orang fasikkah atau orang yang takut akan Tuhan? Ada orang sama-sama datang ke gereja, lagunya sama, firman Tuhan yang didengar sama, tapi beda tujuan. Ada yang tujuannya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada yang tujuannya untuk berjumpa dengan Allah. Tapi ada juga yang tujuannya untuk memperlihatkan saya lagi pakai baju baru loh. Ada juga yang datang ke gereja tujuannya ialah supaya nggak perlu ditanya-tanya kawan kos. Kenapa kok nggak gereja? Akhirnya gereja lah. Ada juga daripada nggak ada kerjaan udah laku gereja aja. Sama-sama datang ke gereja, tapi di kursi yang berbeda dengan ibadah yang sama, ada mereka bergereja sambil bertuhan, tapi ada juga bergereja tanpa Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kiranya kita bergereja saat ini tidak kehilangan Tuhan. Atau dalam bahasa yang lebih dalam bahasa teologis begini. Religiositas harus meningkatkan spiritualitas. Jangan religiositas justru menghilangkan spiritualitas kita. Seperti apa yang dikatakan Amos pasal 5 itu. Aku benci dengan ibadahmu, aku benci dengan nyanyi-nyanyianmu, persembahanmu itu buang jauh-jauh, aku jijik itu. Kenapa? Karena ibadah mereka ternyata tidak disertai dengan ketuhanan mereka. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu malam hari ini menjadi sukacita bagi kita. Karena hujan aja Bapak Ibu tembus, apalagi lah nggak hujan. Jadi cinta Bapak Ibu kepada Tuhan itu sudah terbukti untuk tahap yang pertama. Tahap yang pertama ini yaitu di dalam ibadah merindukan Tuhan. Karena cinta kepada Tuhan lama aku datang ke gereja. Karena beribadahlah aku mau berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, maka tidak berlebihan jika saya menyebutkan bahwa kita semua harus masuk pada bagian yang kedua ini. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang setia kepada Tuhan. Sehingga bagi kita, hari Tuhan itu merupakan sesuatu yang kita rindukan untuk datang. Bagi kita, hari Tuhan itu adalah sesuatu yang kita nanti-nantikan. Seperti sepasang kekasih yang sedang menantikan kekasihnya karena LDR dia. Kapanlah jumpa? Kapanlah hari Tuhan ini datang? Itu sebabnya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, hari Tuhan itu adalah menjadi sebuah hal yang dirindukan dan dinanti-nantikan bagi mereka yang takut akan Tuhan. Maka permasalahannya ialah apa rupanya dan bagaimana rupanya hari Tuhan itu. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru mencatat
hari Tuhan itu paling sedikit kita bisa melihat dalam 4 bentuk. Dia termanifestasi di dalam perbuatan Tuhan. Jadi hari Tuhan adalah perbuatan Tuhan. Kita boleh saksikan bagaimana Tuhan bertindak bagi bangsa Israel, laut menjadi jalan raya, burung-burung mengantarkan makanan pada waktunya. Siang bangsa itu berjalan didampingi oleh tiang awan, malam bangsa itu berjalan didampingi oleh tiang api. Ketika mereka terbuang di Babel pun, Allah tetap mengutus banyak para nabi untuk membawa mereka keluar dari pembuangan itu. Kita boleh melihat banyak perbuatan Tuhan bagi umat. Ini hari Tuhan yang pertama. Hari di mana umat merasakan perbuatan Tuhan. Kalau setiap hari engkau merasakan perbuatan Tuhan, maka benarlah apa yang katakan lagu sekolah minggu. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Yang kedua, hari Tuhan ialah hari kedatangan Kristus yang pertama. Dan teks kita ini mengacu kepada kedatangan Kristus yang pertama itu. Karena di sana orang-orang Israel sedang menantikan Mesias penolong bagi mereka untuk mengeluarkan mereka dari penjajahan Persia dan Helenis. Lalu akhirnya kedatangan Kristus yang pertama itu juga merupakan hari Tuhan. Tapi mereka menolak. Karena mereka nggak terima, kok Mesias itu lahir dari kalangan bawah sih. Kok Mesias itu lahir dari keluarga tukang kayu? Bagaimana dia mau membebaskan kita dari wali-wali negeri Persia? Bagaimana Mesias ini, Yesus ini mau melepaskan kita dari kekuatan-kekuatan politik yang ada pada waktu itu? Gak mampu dia, karena ini dari kalangan kecil ini. Sehingga mereka menolak kedatangan Kristus yang pertama itu. Dan mereka masih menantikan kedatangan itu. Hari Tuhan yang ketiga juga ialah ketika Tuhan panggil saya, yaitu hari kematian kita. Ini juga adalah hari Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu dan Saudara, Paulus mengajarkan kita bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu sebabnya melalui khotbah ini juga kita diingatkan bahwa hari Tuhan itu datang. Tidak kita tahu kapan dan waktunya. Dia datang seperti pencuri pada waktu tengah malam. Sekalipun sekarang udah banyak pencuri di siang hari begitu. Dan yang keempat, yang terakhir, hari Tuhan itu juga digambarkan sebagai kedatangan Kristus untuk kali yang kedua. Dari keempat bentuk hari Tuhan ini, maka sebagai orang yang takut akan Tuhan, sebagai orang-orang yang setia kepada Tuhan, perlulah kita di dalam sukacita, di dalam sukaria, menanti-nantikan hari Tuhan ini sambil melakukan hal-hal yang produktif di tengah-tengah kehidupan. Lalu bagaimana ketika aku jatuh bangun di dalam dosa? Bagaimana ketika aku sering sekali seperti orang-orang fasik yang berbuat jahat? Maka Bapak Ibu dan Saudara, Maleaki mengajarkan kita pada saat ini di ayat yang keempat. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa. Jadi ketika kita adalah bagian dari orang-orang yang takut akan Tuhan, ketika kita adalah bagian dari orang-orang yang setia kepada Tuhan, maka jangan lupa untuk membangun kehidupan spiritual secara pribadi dengan membaca firman, dekat dengan firman, dan hidup di dalam firman. Ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk membangun relasi dengan Tuhan. Spiritual yang terbangun ini
Inilah yang terus akan mengajari kita. Inilah yang terus akan mengingatkan kita untuk tetap bersukaria menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, dalam menanti-nantikan hari Tuhan itu, dalam membangun relasi spiritual itu, dalam memelihara kesetiaan kita kepada Tuhan, paling tidak melalui firman ini kita belajar bagaimana orang-orang dalam perjanjian baru menantikan hari Tuhan itu memelihara spiritualnya. Matius mencatat ada 5 orang gadis bodoh dan 5 orang gadis bijaksana. Yang bodoh ini mereka tidak membuat persediaan minyak, tapi yang bijaksana ini mereka membuat persediaan minyak. Ternyata menanti-nantikan Tuhan harus ada bekal, yaitu bekal firman Tuhan. Sehingga ketika engkau jatuh bangun di dalam dosa, ketika engkau jatuh bangun di dalam pergumulan hidup, ketika engkau jatuh bangun dalam perjalanan kehidupan ini, engkau masih punya firman Tuhan sebagai bekal. Pernah ada satu pengkhotbah mengatakan demikian. Ketika engkau kehilangan segala-galanya, tapi engkau punya Yesus, engkau belum kehilangan apa-apa. Tapi ketika engkau kehilangan Yesus tapi engkau punya segala-galanya, engkau telah kehilangan segala-galanya. Itu sebabnya sambil menanti-nantikan hari Tuhan yang akan tiba itu, maka jadikanlah firman itu, jadikanlah logos itu, Kristus itu sebagai bekal yang abadi, bekal yang kekal dalam menanti-nantikan hari Tuhan yang akan tiba. Yang kedua juga perjanjian baru mencatat ketika orang yang berada di samping penyalipan Yesus, ketika dia hendak bertemu dengan ajalnya, dia katakan, "Guru, ingatlah aku di kerajaanmu nanti. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus." Sambil menanti-nantikan hari Tuhan, harus juga ada pertobatan. Ketika engkau menanti-nantikan Tuhan tanpa pertobatan, itu merupakan sesuatu kemustahilan. Sebabnya 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika engkau mengaku dosamu, maka ia setia dan adil dan akan mengampuni segala dosamu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga dalam menanti-nantikan hari Tuhan itu, dalam menjaga spiritual ini, kita belajar dari para murid. Para murid Yesus setelah Yesus naik ke sorga, para murid memberitakan Injil. Di antara mereka ada yang ditaruh dalam balanga, seperti digoreng tanpa minyak, disangrai tapi tidak mati, lalu dibuang ke pulau Patmos, namanya Yohanes. Ada seorang, kalau Tuhanku itu disalib kepalanya di atas, maka saya disalibkan kepalanya di bawah, itu Petrus. Lalu ada lagi murid yang lain, dia mati dengan diseret-seret oleh hewan buas. Paulus, dia mati di penggal. Ternyata sambil menanti-nantikan hari Tuhan, juga perlu ada pengorbanan. Bapak Ibu dan Saudara, ketika engkau menanti-nantikan hari Tuhan, kalau tak ada bekal firman Tuhan, tak ada logos, tak ada Kristus dalam hidupmu sebagai bekal, maka kita masuk kategori orang fasik dan 5 perempuan bodoh itu. Maka persiapkan bekalmu, Kristus itu sendiri. Hiduplah di dalam pertobatan yang terus menerus. Karena itulah yang akan membawa kita menjadi orang yang tiap hari dibentuk terus setia dan takut akan Tuhan. Dan engkau harus buktikan relasimu dengan Tuhan itu di dalam pengorbanan. Sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara,
saya apresiasi Bapak Ibu dan Saudara yang mau berhujan-hujan tetap datang ke gereja ini. Itu adalah sebuah pengorbanan yang tidak ternilai harganya. Ada orang yang hanya gatal tangannya tidak gereja. Kenapa kok nggak gereja? Aduh, lagi kurang sehat. Padahal hanya gatal aja tangannya. Ada orang nggak gereja. Kenapa kok nggak gereja? Lagi kesal kali aku, lagi emosi kali aku nggak gereja. Tapi Bapak Ibu, kurang lebih tadi mulai dari 3:30 sore ini sudah hujan deras. Tapi Bapak Ibu dan Saudara sudah tunjukkan cinta kasih Bapak Ibu dan Saudara kepada Tuhan dengan pengorbanan. Spiritualitas yang paling tertinggi terlihat, nilai spiritualitas itu terlihat seberapa besar pengorbanan yang kau berikan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kalau ada yang sering ngomong-ngomong cinta, kalau tidak ada pengorbanan itu nonsens. Tak ada itu. Karena spiritual, kasih, cinta itu hanya terbukti ketika ada pengorbanan. Dan itu sudah lebih dahulu dibuktikan oleh para murid bagaimana pengorbanan mereka untuk Kristus. Dan itu juga sudah dibuktikan oleh Bapak Ibu dan Saudara bagaimana pengorbananmu untuk berjumpa dengan Tuhan di gerejanya pada saat malam hari. Jadi ketika engkau menanti-nantikan hari Tuhan, nantikanlah dengan sukacita dan sukaria. Nantikanlah di dalam spiritual yang baik dengan berbekalkan firman Tuhan. Hidup di dalam pertobatan dan berbuah di dalam pengorbanan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang mengajari kami agar kami bersukaria menanti-nantikan hari Tuhan yang akan tiba. Kasihani kami Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu bertumbuh, berbuah dan berakar di tengah-tengah kehidupan kami hari lepas hari. Berkati umat Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu. Engkau kiranya menyembuhkan mereka yang sedang sakit. Engkau kiranya Tuhan menghiburkan mereka yang sedang sedih hatinya, yang sedang patah hatinya. Engkau kiranya Tuhan yang memberikan iman pengharapan bagi setiap umat Tuhan. Kami berdoa untuk umat Tuhan yang sedang menempuh pendidikan. Engkau kiranya yang memberikan hikmat sorgawi, kepintaran bagi mereka dalam mengikuti pendidikan yang sedang mereka tempuh. Kami berdoa Tuhan juga yang memberikan apa yang mereka perlukan dalam pendidikan mereka. Bagi anak-anak Tuhan yang sedang menanti-nantikan pekerjaan, Tuhanlah yang tunjukkan pekerjaan itu seturut sesuai dengan talenta dan potensi yang telah Tuhan berikan. Berkati anak-anak Tuhan yang sedang menanti-nantikan pendamping hidup, Tuhanlah kiranya yang memberikan penolong yang sepadan bagi mereka, seturut sesuai dengan kemurahan dan kuasa Tuhan. Berkati keluarga lepas keluarga dari umat Tuhan. Berikan damai sejahtera sukacita keharmonisan di tengah-tengah keluarga lepas keluarga. Apabila ada di antara mereka yang sedang berdoa, menanti-nantikan kehadiran anak, Tuhan jugalah kiranya yang menjawab doa permohonan mereka seturut dan sesuai dengan kuasa kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dengarkan doa kami ini dan jadikan kami Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi. Janji bukan di dalam
kita akan memberikan yang terbaik kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasarinya Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan, kita berikan persembahan kita dengan sukacita. bangkit berdiri. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan yang terkasih, pulanglah dengan damai sejahtera, lakukanlah firman Tuhan dengan penyertaan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semua.